Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semua? Semoga kalian sehat saja ya. Sengaja kali ini saya mau bikin video. Saya mau menyampaikan kepada kalian semua, karena selama ini saya kirim materi melalui grup, kemudian saya lampirkan beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Itu hanya sebagian kecil saja yang mengirimkan tugas kembali. Artinya apa? Saya mengambil kesimpulan di sini, kalian tidak belajar di rumah, betul-betul tidak belajar. Karena kenapa? Tugas yang saya berikan hanya 2-3 nomor, saya tidak ada lebih banyak yang tidak kumpul daripada yang kumpul. Kalian terlalu menyepelekan, kalian terlalu menganggap bahwa proses pembelajaran seperti itu hanya main-main. Tidak apa-apa kita tidak kerja tugas, tidak apa-apa ibu kirim materi, tidak perlu kita pelajari. Ya. Mungkin kalian berpikir seperti itu. Padahal seharusnya kalian tidak berpikir seperti itu. Karena kenapa? Kalau kalian tidak mempelajari materi yang saya kirimkan, kemudian tidak mengerjakan tugas yang saya kirimkan, itu sama artinya kalian dianggap tidak hadir ke sekolah. Kalian dianggap tidak mengikuti pelajaran. Jadi, kalau selama ini kalian dianggap tidak hadir dan kalian dianggap tidak mengikuti pelajaran, begitu tiba semester nanti, saya akan ambil nilai kamu dari mana? Kemudian kalau saya beri soal, kemudian kamu akan menjawab jawaban apa yang kamu berikan. Karena semua materi yang saya berikan tidak pernah kalian pelajari, terbukti dengan kalian yang tidak mengirim kembali tugasnya. Jadi kali ini saya tekankan kembali, saya minta tolong, kalau ada tugas yang saya kirimkan, itu tolong dikerja, ya, sesuai batas waktu yang sudah saya berikan. Itu saya minta tolong yang pertama. Kemudian yang kedua juga, kita tidak bisa belajar secara bertatap muka. Itu tidak tahu entah sampai kapan batasnya. Entah kapan kita baru bisa belajar seperti biasa. Ya, itu tidak ditahu sampai kapan. Jadi saya minta tolong di rumah kalian, tolong belajar. Jangan terlalu banyak mainnya. Bukan berarti karena kalian tidak hadir ke sekolah, kalian tidak belajar ke sekolah. Kalian libur total. Ya. Tidak seperti itu caranya. Kali ini juga saya sampaikan yang belum kirim tugasnya, tolong dikirim secepatnya. Ya, kemudian saya ulangi lagi, materi yang sudah saya kirimkan di grup pembelajaran itu tolong dipelajari. Saya minta tolong sekali, ya, karena tidak lama lagi mungkin kita akan semester, tidak lama lagi. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Materi kita pada hari ini dengan pokok bahasan atau dengan tema perkembangbiakan pada makhluk hidup. Ya, saya akan berikan penjelasan sedikit, selebihnya kalian bisa mencari tambahan materi melalui buku pelajaran atau melalui internet. Atau kalau yang betul-betul susah dicari dan mengenai materi ini susah dicari, betul-betul kalian tidak bisa dapat, silakan hubungi saya, telepon, bisa bertanya di grup juga bisa. Insya Allah selama saya bisa jawab, saya akan jawab dan saya akan berikan penjelasan. Oke, secara garis besar atau secara umum perkembangbiakan makhluk hidup itu terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada yang disebut dengan perkembangbiakan secara vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan perkembangbiakan secara generatif atau yang sering kita kenal dengan perkembangbiakan secara kawin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas poin pertama saja, itu kita hanya akan membahas perkembangbiakan vegetatif. Kali ini kita hanya akan membahas perkembangbiakan vegetatif khusus pada tumbuhan saja ya. Nanti kita akan lanjutkan, materinya akan terus berlanjut ini ya. Oke. Perkembangbiakan secara tidak kawin atau perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini atau secara tidak kawin
terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangbiakan secara vegetatif alami, kemudian yang kedua perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Kalau yang namanya alami itu sudah pasti alami ya, itu terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan dari manusia atau binatang. Kemudian kalau perkembangbiakan buatan itu namanya dibuat, berarti tumbuhan berkembang biak secara vegetatif dengan bantuan manusia. Berikut saya akan sebutkan beberapa proses reproduksi atau perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin ya, atau secara vegetatif. Yang pertama, tumbuhan bereproduksi atau berkembang biak secara vegetatif alami dengan menggunakan rizoma. Ya, di sini sebentar tugasnya kalian mencari tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan menggunakan rizoma. Temukan tumbuhan apa yang berkembang biak dengan menggunakan rizoma. Kalian boleh foto, boleh buat video bahwa tumbuhan ini dia berkembang biak dengan menggunakan rizoma. Contohnya tumbuhan seperti apa. Kemudian rizoma itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan rizoma? Kalian cari tumbuhannya, kemudian cari juga foto juga bahwa rizoma itu yang dimaksud dengan rizoma itu adalah ini. Ya, kalau kalian bertanya apa yang dimaksud dengan rizoma, ya kalian cari tahu rizoma itu apa. Ya, itu tugas itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami dengan menggunakan umbi. Kalian pasti sudah sering dengar apa yang dimaksud seperti apa itu umbi, Kalian cari umbi itu apa, dan kalian temukan tumbuhan apa, contoh tumbuhan apa yang berkembang biak dengan menggunakan umbi. Kemudian kalian foto buka boleh, kalian buat video juga boleh, kemudian itu dikirimkan ke saya. Itu tugasnya. Tumbuhan apa? Misalkan tumbuhan ini dia berkembang biak dengan menggunakan umbi. Silakan foto tumbuhannya. Ya. Kemudian silahkan juga foto umbinya. Supaya kalian tahu, supaya kalian paham bahwa inilah umbi. Inilah makhluk hidup yang berkembang biak dengan umbi. Itu pasti sebenarnya mudah sekali, gampang, di sekitar kita banyak. Ya. Saya sengaja tidak jelaskan, saya sengaja tidak sebutkan bahwa umbian adalah ini, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Kalau saya jelaskan, kalian tidak akan belajar. Ya, kalian tidak akan cari tahu. Kalian tidak akan penasaran mana tumbuhan yang akan berkembang biak dengan menggunakan umbi. Dan itu tugas kalian. Ya, saya berikan jangka waktu 2 minggu dari materi yang saya buat sekarang. Silakan kirimkan kembali tugasnya. Ya. Kemudian berikut vegetatif alami yang tumbuhan berkembang biak dengan menggunakan tunas. Ini juga salah satu contoh salah satu cara tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami dengan menggunakan tunas. Tugasnya juga sama. Kalian cari tumbuhan apa yang berkembang biak dengan menggunakan tunas. Kalian foto tumbuhannya, boleh difoto, boleh di video, kemudian tunasnya juga foto bahwa inilah yang disebut dengan tunas. Contohnya tumbuhannya apa? Sebutkan contoh tumbuhan apa, tunasnya yang mana disebut dengan tunas. Boleh foto, boleh juga buatkan video. Kemudian berikut cara perkembangbiakan selanjutnya vegetatif alami pada tumbuhan berkembang biak dengan menggunakan stolon atau yang biasa disebut dengan geragi. Untuk kalian supaya kalian tahu apa yang dimaksud dengan stolon, tumbuhan apa yang berkembang biak dengan geragi, silakan kalian baca bukunya yang sudah dibagikan, kemudian atau silakan cari di internet. Temukan tumbuhan apa yang berkembang biak dengan cara menggunakan stolon. Tumbuhan apa yang berkembang biak bereproduksi dengan menggunakan stolon. Itu ya. Saya rasa materi kita hari ini cukup itu saja dulu ya. Kemudian jangan lupa tugas-tugas yang saya berikan itu dikerjakan. Nanti kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya, entah itu berupa modul yang saya kirim di grup, entah itu berupa saya buat video kembali. Ya, pokoknya kita akan sampai ketemu di materi berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.